Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Aceh semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan kami dari Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Saya sebagai anggota komisionernya, Dr. Tebuzul Ferry, juga sudah hadir di tengah-tengah kita dua orang narasumber pada sesi podcast kali ini. Yang pertama Ibu Suryani Fauzi, SKM MSI. Selamat siang Ibu Suryani. Selamat siang Pak. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Juga sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Martantri Dewi Nugrahani, STP M Biotech. Selamat siang Ibu ya. Siang Pak. Ya. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas di BPOM Aceh. Jadi kedua narasumber kita pada siang ini dua-duanya adalah dari BPOM, Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi insya Allah kolaborasi antara Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dengan BPOM Aceh kembali menghadirkan serial podcast kali ini dengan tema keunggulan laboratorium BPOM Aceh. Keunggulan laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Aceh. Jadi apa sih sebenarnya keunggulan dari laboratorium yang dimiliki oleh BPOM Aceh yang harus diketahui oleh masyarakat Aceh? Kalau kemarin dan tadi juga kawan-kawan komisioner yang lain sudah membahas banyak sekali tema-tema yang lain yang berkaitan dengan tugas-tugas dan fungsi dari BPOM, termasuk kemarin kita bahas tentang obat antibiotik ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang laboratorium. Baik, langsung saja kita ke sesi tanya jawab ya. Jadi acara kita akan kita jalankan dengan melalui tanya jawab. Ini pertanyaan untuk kedua, siapa aja boleh jawab, tapi mungkin duluan Ibu Suryani ya. Nah itu nanti baru ke Ibu Martanti, karena mulai dari sebelah kanan lagi Ibu ya. Iya. Karena Iya, dalam Pak. Islam kita mulai kanan dulu ya. Iya, siap Pak. Oke, jadi karena ini berbicara tentang laboratorium BPOM Aceh, kita akan berbicara tentang yang pertama sekali yaitu untuk kedua Ibu. Bisa jawab salah satunya, kalau jawab salah satunya berarti mulai dari Ibu Suryani, lanjut ke Ibu Tantri. Bisa nggak Ibu dijelaskan tugas dan fungsi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Aceh ini? Apa sih secara umum fungsi dan tugas dari BPOM Aceh? Baik, Assalamualaikum Saudara Lun di seluruh Aceh. Kami dari Balai Besar POM di Banda Aceh, khususnya hadir hari ini di bidang pengujian, menyampaikan bahwa peran dan fungsi BPOM Aceh itu juga sudah ditetapkan berdasarkan regulasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana pada ayat 1 dinyatakan bahwa BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, BPOM Aceh adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berada di wilayah kerja, yaitu sekarang yang kita masukkan adalah Aceh, yang melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah Aceh. Selanjutnya, pengawasan obat dan makanan itu apa saja? Nah, untuk obat dan makanan itu juga dijelaskan di dalam peraturan bahwa obat itu terdiri dari obat, bahan obat, kosmetika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, serta makanan itu makanan olahan. Jadi salah satu fungsi dari BPOM Aceh itu adalah melakukan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Aceh. Jadi dari obat-obat yang disebutkan tadi semuanya diuji ya? Benar Pak, dilakukan pengujian yang produk yang beredar maupun produk yang UMKM Pak, yang sebelum beredar kita juga melakukan pengujiannya Pak. Kenapa diuji nih kira-kira? Ya, untuk memastikan Pak bahwa untuk melindungi kesehatan masyarakat, bahwa kita harus memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar dan khususnya akan dikonsumsi oleh masyarakat itu aman, harus aman. Nanti ada lagi aman itu apa aja. Jadi selama ini berarti ini cukup padat kerjanya ya? Iya Pak. Iya. Makanan obat-obatan di Aceh ya? Benar sekali Pak. Kita dari BPOM Aceh melakukan sampling terhadap obat dan makanan yang beredar di Aceh, yang beredar untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kita memastikan, biarpun produk itu sudah memiliki izin edar Pak, tapi tetap kita pastikan dengan pengawasan post market untuk memastikan. Berarti walaupun sudah ada izin edar, tetap dipastikan lagi. Kita uji Bapak. Iya Bapak. Berarti sebuah kerja yang sangat mulia ini. Insya Allah Pak.
Jadi obat-obat yang beredar selama ini sudah diuji semua berarti ya? Insya Allah, Pak. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan peran ini ya. Amin ya Jadi Rabbal rekan-rekan Alamin. semua tadi sebagai yang sudah disampaikan, BPOM Aceh memiliki tugas pengawasan obat, narkotika, psikoterapika, prekursor dan sebagainya yang sudah disebutkan tadi, termasuk suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Ini alamatnya di mana nih, Bu? Alamat BPOM Aceh. Saya rasa masyarakat Aceh pasti tahu, Sudah tahu semuanya, Tante ya? ya, di di jalan menuju Jalan ke di stadion Dot stadion Lampine, yaitu di Jalan Dot Bereh ya Pak, nomor 110. Ya, jadi alamat BPOM Aceh, Jalan Duku Dobre nomor 110 Banda Aceh di Iya. depan Masjid stadion- Oman. Oh, depan Masjid Oh, Oman. Masjid Oman. Depan, stadion Sampingnya Pak, masuk depan dari. samping stadion. Iya, iya. Jadi sangat mudah sekali Ya, ya. dekat PMI itu Pak. Dekat PMI. Iya. Saya tahu nih. Ini untuk para pendengar ya. Iya. Saya udah sering tahu. Ini kita sekarang beranjak ke Ibu Martantri Dewi Nugrahani. Jadi pertanyaan untuk Ibu, Ibu bisa nggak dijelaskan mengapa obat dan makanan ini seperti dijelaskan oleh Ibu ini tadi, Bu Suryani, mengapa sih sebenarnya obat dan makanan ini perlu diuji dia? Kenapa perlu diuji? Kan maksudnya waktu dibuat kan sudah, ini mungkin dia sudah nguji sendiri gitu oleh orang yang buat ini kan, Iya. orang yang buat makanan atau orang yang buat obat, dia mungkin sudah ini sendiri. Kenapa perlu diuji lagi? Iya, jadi di sini memang perlu ada kerjasama dari pelaku usaha dan dari pemerintah. Di sini kami bertindak sebagai pemerintahan. Di pelaku usaha ini memang ada keharusan mereka harus menguji produk yang akan mereka edarkan. Kalau kita bahas sini mengenai obat dan makanan, obat itu mencakup obat tradisional, suplemen, dan kosmetik ya Pak ya. Ini ada makanan, itu kan produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, baik melalui dikonsumsi ke dalam tubuh maupun bersentuhan langsung dengan kulitnya. Dan di sini kita ingin menjamin bahwa semua produk itu yang digunakan oleh masyarakat aman dan bermutu, sehingga tidak mengakibatkan bahaya ketika mereka menggunakannya. Dan disitulah kami berperan pengujian ini melakukan pengujian terhadap produk-produk sebelum beredar dan setelah beredar di pasaran. Sebelum tentu, Iya. Kalau sebelum beredar itu gimana cara kerjanya? Jadi untuk pendaftaran produk ketika mereka meregistrasikan produk untuk mendapatkan izin edar BPOM, mereka harus sudah memenuhi juga persyaratan produk tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi BPOM Aceh sudah punya aturan sendiri bahwa semua produk obat dan makanan yang akan dikeluarkan harus sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan itu gitu ya. Sesuai dengan peraturan keamanan Aturan produk. keamanan ya. Ya. Luar biasa sekali, alhamdulillah. Kemudian Ibu, saya juga mau tanya nih, boleh nggak diceritain sedikit gimana proses pengujian obat dan makanan ini di laboratorium BPOM Aceh? Gimana prosesnya? Jadi seperti yang sudah saya sebut tadi bahwa produk obat dan makanan itu mencakup produk-produk seperti obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat tradisional, dan makanan juga. Kami memiliki kegiatan sampling setiap bulannya. Iya, yang sudah ditentukan menurut prioritas sampling dan analisis resiko. Nah, kemudian produk-produk yang sudah disampling tersebut akan dimasukkan ke dalam laboratorium, dan untuk menentukan parameter pengujiannya kami bertindak berdasarkan analisis resiko. Pengujiannya mencakup pengujian kimia dan pengujian mikrobiologi. Dan pengujian ini dilakukan di laboratorium kami dengan alat-alat yang canggih yang telah terkalibrasi dengan penguji-penguji yang kompeten juga, sesuai dengan lingkup pengujiannya masing-masing. Kemudian setelah kami mendapatkan hasilnya, hasil dari pengujian ini kami laporkan melalui sistem pelaporan online. Sistem ini terpadu, jadi seluruh balai POM di seluruh Indonesia memasukkan hasil pengujiannya melalui sistem tersebut. Kami menyebutnya SIPT, Sistem Informasi Pelaporan Terpadu. Nah, kemudian hasil pelaporan yang telah kami input di situ akan dikaji, dianalisis oleh Badan POM di pusat, dan kemudian mereka akan menentukan tindak lanjutnya seperti apa. Di sana gitu. Iya, untuk produk yang memiliki izin edar BPOM, tindak lanjutnya adalah dari pusat menentukan keputusan lanjutannya seperti apa, nanti itu didistribusikan lagi ke balai. Sedangkan untuk produk-produk, karena kami juga menguji produk yang izin edarnya masih PIRT,
PIRA itu produk industri rumah Rumah tangga. tangga. Ya, jadi itu yang pendaftarannya melalui pemerintah daerah. Kami juga menguji. Nah, untuk tindak lanjut produk-produk yang seperti itu, kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena tindak lanjutnya akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasilnya lapor ke pusat juga. Iya, melalui SIPT. Cuma tindak lanjutnya Pak, iya tetap di pemerintah daerah. Karena produk dari daerah. Di sampling ya produk daerah, Iya. produk daerah ya. Iya. Berarti sampelnya yang diuji gitu ya. Bisa Iya. dia menghasilkan kerupuk. Berarti ada kalau makanan seperti kerupuk itu ada diuji juga. Diuji Semuanya, Pak, ya? semua Yang Pak. namanya Iya Pak, iya. berarti sampelnya Iya. yang diuji ya. Contoh Pak, Aceh itu kan kerupuk tempe Pak. Nah, kita uji Pak. Iya, Pak. Tempe ini udah masuk ujian. Produknya Pak, kerupuk tempe. Kalau tempe itu kan produk dia yang tidak wajib izin edar, produk industri rumah tangga gitu. Jadi itu pemerintah daerah yang melakukan pengawasannya. Kalau kita karena ini juga kita berada di Aceh, maka juga kita salah satunya menguji pangan industri rumah tangga tadi. Salah satunya tadi kerupuk Pak, kerupuk tempe misalnya. Nah, kita uji bagaimana keamanan mutu. Artinya produk itu aman nggak dimakan oleh masyarakat. Bahkan kita juga membina dari sarananya sampai dengan produk jadi. Kalau hasil uji dari BPOM tidak aman itu gimana? Nah, tadi seperti dikatakan Bu Tantri, Bu Tantri bahwa hasil uji BPOM itu kan ada 2 produknya Pak. Yang memiliki izin edar BPOM itu dia izin BPOM itu yang sudah diolah Pak, dalam kemasan. Kemudian produk industri rumah tangga yang juga sudah diolah dan juga memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, ketika produk yang tidak memenuhi ketentuan tadi, hasil ujinya itu tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi tadi, kita sampaikan, kita lapor juga ke pusat melalui pelaporan terpadu Pak. Nah, di sana pusat akan mengkaji bagaimana tindak lanjut ke perusahaan tersebut. Bisa dia berupa peringatan, bisa peringatan kertas, bisa jadi dia penarikan. memperbaiki ada. Iya Pak, karena dia bentuk dari tindak lanjutnya bisa peringatan keras, pencabutan izin edar, dan penutupan sarannya juga bisa, dan penarikan produknya Pak. Iya, tapi ketika produk itu ada produk industri rumah tangga, maka tindak lanjut itu BPOM bersama pemerintah daerah akan bersama-sama melakukan pembinaan Pak, untuk supaya produk itu bisa diproduksi sesuai dengan ketentuan. Tapi saya mau nanya sebelum yang lain. Jadi ke para pelaku usaha itu baik obat maupun makanan itu kira-kira mereka udah tahu nggak aturan itu? Tentu Kalau Kak. mau buat usaha ya harus Iya. tahu aturannya gitu ya. Dan ketika mereka ingin mendapatkan izin edar, pasti mereka harus memenuhi dulu persyaratan. Dan persyaratan itu ada di peraturan. Gitu ya. Ya. Iya. Sekarang kan kita untuk perizinan itu kan terintegrasi dengan OSS Pak. Jadi kalau produknya industri rumah tangga maupun produk olahan akan di OSS kan, dan instansi terkait akan membina Pak. Di situ ada nanti pelatihan PKP, penyuluhan keamanan Jadi kalau pangan. mereka sudah bergerak ke usaha nggak mungkin nggak paham aturan ini. Insya Allah, karena harus, kalau memang produk itu produk pangan olahan, dia harus punya izin edar Pak. Nah, situlah peran pemerintah melakukan pembinaan sampai dengan produk itu memiliki izin edar Pak. Luar biasa sekali. Berkaitan dengan sampel untuk Ibu Surani lagi, berkaitan dengan sampel yang diuji oleh laboratorium BPOM ini, sampelnya ini dari mana aja diambil? Iya, sampel itu yang pertama merupakan sampel rutin Pak, yang merupakan disampling oleh BPOM untuk dalam rangka pengawasan. Itu jadi obat tadi yang saya sebutkan tadi, ada obat-obat tradisional sampai dengan pangan olahan, itu produk yang beredar di Aceh Pak. Kita sampling berdasarkan analisis risikonya, kita sampling dan kita lakukan uji. Itu memang kegiatan rutin BPOM Pak. Selain itu ada sampel yang berasal dari eksternal. Itu pengujian yang sampel yang berasal dari pihak ketiga Pak. Itu pihak ketiga itu dapat instansi terkait Pak. BNN bisa, polisi bisa, kemudian dari instansi terkait bisa Dinas Pangan. Berarti kalau barang misalnya narkoba yang ditangkap sama BNN itu berarti diuji di BPOM juga kan? Iya betul Pak. Kita belum laboratoriumnya ke sana gitu ya? Iya, gitu. Jadi melalui media ini kami sampaikan kepada masyarakat Aceh bahwa berbanggalah kita memiliki laboratorium yang sudah dapat melakukan pengawasan pengujian untuk melindungi masyarakat Aceh, bahwa laboratorium Aceh itu adalah milik masyarakat Aceh Pak. Betul sekali. Ya, saya teringat gini, kan dalam Al-Quran itu Allah katakan disuruh makan makanan yang baik lagi halal. Iya Pak. Kalau halal mungkin mudah.
ya namanya bukan haram ya halal gitu kan. Tapi kalau yang baik ini mungkin ya harus melalui BPOM Aceh ini Iya, gitu ya. karena kita mengetahui baik tidak baik ini harus melalui pengujian, Pak. Ya itu ya makanya kan Ya, baik masuk dan lab dulu. haram, baik Ya, juga harus diuji. pengujian ya. Nggak bisa direka-reka, Pak. Jadi harus diuji dulu. Berarti ini sebuah kerja yang paling penting dengan Aceh, status Aceh yang syariat Islam. Iya benar, Pak. Iya, Karena Pak. syariat Nah, itu makanannya kan ketika Bapak menyinggung masalah syarat, ini Bu Tantri ini adalah ahli mikrobiologi untuk pengujian DNA, Pak. Ya, mungkin bisa dijelaskan, Bu. ya mungkin juga saya silakan Ibu. Jadi Khusus sejak ke- tahun 2009 kami sudah melakukan pengujian DNA, Pak. DNA. DNA untuk DNA porcine. Porcine itu istilah yang kami gunakan untuk menyebut B2. Jadi ya. Ya, Oh berarti makanan-makanan yang mengandung B2. iya. Ya, jadi kami sudah melakukan pengujian tersebut sejak 2009 menggunakan alat PCR untuk produk-produk pangan, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Karena kadang kan selain di pangan, kadang ada kosmetik yang mengklaim mengandung kolagen, Pak. Ya, itu kan dari hewan, asal hewan juga. B2. Dan salah satu kolagen yang bagus itu dari B2. Jadi kami menguji juga produknya dengan klaim kolagen. Kemudian untuk suplemen kesehatan juga sama. Ada yang mengklaim produknya mengandung bahan-bahan dari hewan. Nah, itu yang kami uji produknya. Saya mau nanya, ini jadi gimana hasil ujiannya selama ini banyak nggak yang dari B2 nih makanan seperti Kalau selama ini hasil ujinya nggak sedikit. Hah? Sedikit. Sangat jarang yang mengandung produk tersebut. Produk yang beredar ya, sangat jarang yang mengandung B2. Indonesia sampai gitu ya? Ya, kami Berkas- pernah mendapatkan hasil yang positif itu justru untuk sampel yang dikirimkan dari provinsi lain. Karena mereka dari provinsi lain itu kan duluan Balai POM Aceh yang melakukan pengujian DNA. sudah Jadi diuji di sini. dari balai lain mengirimkan sampel ke sini, Sini. minta tolong untuk diujikan. Berarti di balai BPOM lain, laboratorium BPOM lain juga Nah, sehat. satu, Pak. Sekarang Satu. sudah mulai berkembang, cuman termasuk salah satu pionirnya di Badan POM itu Balai POM Aceh untuk pengujian DNA. Jadi Pernah kami menemukan yang berbanggalah positif. kita, Pak, bahwa BPOM, laboratorium BPOM Aceh menjadi rujukan untuk regional Sumatera dalam pengujian. Regional di Sumatera. Iya, untuk pengujian kemampuannya luar biasa untuk pengujian DNA ya Bu Tantri ya. Berarti kalau dibilang seperti itu berarti untuk tingkat Sumatera di Aceh lah Iya. laboratorium yang paling hebat ya. Iya. Dan sangat layak dengan satu Aceh Syariat Islam Iya, ya. iya Pak. Mungkin Yes, bisa sesuai. dimanfaatkan pemerintah Aceh. Kami juga akan mendukung jika ada pengawasan terhadap pangan yang halal ya Pak ya. Kami akan siap mendukung Pak. Saya pun baru tahu nih, alhamdulillah kan udah tahu hari ini, insya Allah kita coba inilah bantu publikasi ya. Insya Allah mudah-mudahan salah satu dengan podcast ini. Jadi saya sendiri sangat bahagia mendengar informasi ini Bu ya, makasih banyak. Kemudian Bu lanjut sekali lagi ke Bu Tantri. Kalau prosedur dalam pengujian ini gimana sih sebenarnya? Prosedur melakukan pengujian obat. Misalnya untuk pihak ketiga ya Pak, mungkin ini berguna jika ada orang yang ingin mengujikan produknya ke Badan POM ya Pak ya. Kalau yang tadi udah dijelaskan oleh Bu Ani kan ada sampel yang memang kami sampling sendiri, itu namanya sampling rutin. Nah tapi kami juga menerima sampel pihak ketiga, salah satunya dari pelaku usaha atau dari masyarakat. Nah kalau masyarakat ingin mengujikan produknya ke BPOM, mereka bisa langsung datang ke alamat yang sudah disebutkan tadi. Nah, kemudian mereka bisa mengisi form pendaftaran untuk pengujian produk sambil membawa produk yang akan diuji. Nah, kemudian petugas BPOM di bagian pelayanan publik akan memverifikasi apakah formnya sudah sesuai pengisiannya, kemudian apakah sampelnya sudah mencukupi sesuai dengan parameter yang ingin mereka minta untuk diuji. Nah, kalau misalnya semua sudah sesuai, petugas BPOM akan memberikan kode billing, kode pembayaran. Karena pembayaran nanti akan dilakukan melalui bank oleh si pemohon tersebut. Ya, kalau sudah mereka melakukan pembayaran, dapat ditunjukkan ke petugas BPOM bukti pembayarannya untuk diverifikasi kembali. Dan setelah itu petugas BPOM akan menerbitkan surat perintah uji. Saat itulah laboratorium pengujian mulai bekerja. Prosedurnya singkat kan Pak? Singkat, ya. Nah, iya. Tidak perlu Boleh lihat proses di laboratorium sih nggak? Bisa kami datang sedikit Pak? Kalau untuk melihat mungkin, tapi tidak bisa mengintervensi pengujinya. Iya, iya. Jadi ada nggak keunggulan lain dari ini pertanyaan? Iya. Keunggulan lain dari laboratorium BPOM ini apa aja? Oh iya Pak, berbanggalah kita ya Pak ya memiliki laboratorium BPOM Aceh yang
sudah terakreditasi, ada pengakuan secara nasional dan internasional. Artinya dia sudah mengimplementasikan ISO, Pak. ISO 17025/2017 tentang laboratorium, kemudian ISO 9001/2015 tentang manajemennya, Pak. Jadi dukungan dari personel manajerial dan teknis, termasuk diantaranya dukungan kompetensi penguji nih Pak, yang ya, karena kita menguji penguji yang sudah kompetensinya sudah dapat dipertanggungjawabkan nih Pak ya, jadi kita sudah memiliki sertifikat dan sudah memiliki kompetensi. Kemudian peralatan dan bahan kimia laboratorium itu sudah pasti, kemudian metode analisa yang sudah terverifikasi dan validasi, serta lingkungan infrastruktur laboratorium yang memadai ini Pak. Jadi kita punya 5 lab di sana Pak, jadi ada lab kimia, kemudian ada lab mikrobiologi juga Pak, jadi dengan pendukung lainnya yang dimana sarana prasarana itu sangat mempengaruhi hasil pengujian. Kita mempunyai alat-alat yang mempunyai teknologi yang tinggi Pak, dan ini dilakukan operasional oleh tenaga-tenaga kita yang sudah sangat teknis dan berpengalaman di bidangnya. Kita mempunyai alat-alat laboratorium yang canggih seperti HPLC, LC-MS, GC-MS yang memang sekarang terkait dengan pengujian isu-isu terkini kan banyak Pak, kita seperti dengan EG, DEG yang tiba-tiba muncul berbahaya di dalam obat, dan ini kita sudah mampu uji Pak di laboratorium, dan kita akan terus lakukan pengawasan, termasuk juga bagaimana bahan berbahaya yang ada di masyarakat yang sering dikonsumsi itu sekarang terkenal dengan kosmetik pemutih nih Pak. Kita pingin putih, pingin cantik, ternyata kosmetik kita mengandung bahan merkuri, dan itu iya Pak, kita punya alat yang dapat melakukan pengujian bahwa produk kosmetika dan obat tradisional itu tidak aman dikonsumsi. Jadi kita sudah bisa mendeteksi dengan alat-alat kita yang canggih Pak. Jadi cukup berbanggalah kita Pak. Luar biasa lengkap. Iya Pak. Jadi infrastruktur yang ada ini siapa nih yang dulu bangun sehingga hebat seperti ini? Ya, tentu kita juga berkembang Pak, mengikuti perkembangan zaman, bahwa memang pelindungan masyarakat ini membutuhkan sumber daya yang luar biasa, dan kita terus berusaha untuk bisa melakukan pengawasan dan bisa mendeteksi zat-zat kimia yang berbahaya di masyarakat Pak. Luar biasa sekali. Perang terakhir ini Bu ya. Apa yang dilakukan oleh BPOM Aceh untuk meningkatkan keunggulan dalam proses pengujian terhadap obat dan makanan yang dilakukan selama ini? Ini boleh dua-duanya menjawab. Bu Tante boleh? Saya dari segi teknis. Oke. Jadi untuk peningkatan kompetensi personel pengujian, kami selalu merencanakan dan melaksanakan program pelatihan Ya. setiap tahunnya. Kemudian setiap triwulan kami juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peralatan laboratorium BPOM untuk memastikan bahwa semuanya bisa digunakan dan berfungsi dengan baik. Dan kemudian dari hasil monitoring evaluasi tersebut kami gunakan untuk perencanaan di tahun berikutnya. Karena untuk namanya pemerintahan kan Pak, anggaran dan perencanaan itu tidak bisa mendadak ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk ruang lingkup pengujian, kami berusaha selalu meningkatkan ruang lingkup, memperluas cakupan ruang lingkup pengujian. Misalnya tahun ini kita bisanya parameter ini dan ini, tahun depan harus lebih bertambah lagi parameter yang bisa kita uji. Seperti itu Pak. Ya, Pak. Berkembang ya. Iya. Berkembang. Dan ruang lingkupnya itu juga terverifikasi di terakreditasi Pak. Jadi diakui pengujiannya gitu ya. Ya, jadi kita sertifikatnya itu kan kita kan melakukan pengujian itu juga terhadap produk yang mungkin akan digunakan dalam proses hukum Pak. Jadi kita hasilnya itu sudah terakreditasi dan sertifikatnya itu sudah bisa dipertanggungjawab secara nasional untuk produk hukum juga ya Bu Tante ya. Luar biasa sekali para pemirsa semuanya, keunggulan dari laboratorium BPOM Aceh. Jadi beruntung dan bersyukur kita sebagai masyarakat Aceh hari ini alhamdulillah memiliki laboratorium BPOM Aceh yang menakjubkan sekali. Dan berhubung waktu kita sudah habis, segera pamit. Undur diri, saya sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Suryani Fauzi, SKM MSI dari Manajer Mutu BPOM Aceh, dan juga Ibu Martantri Dwi Nugrahani, SMBN Biotech selaku penyedia lab selaku penyedia lab mikrobiologi BPOM Aceh. Ini luar biasa nih kerja-kerja yang sudah disampaikan tadi. Insya Allah sekali lagi berbangga kita masyarakat Aceh, dan mari kita terus mendukung dan mendoakan. Mudah-mudahan pihak BPOM Aceh senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kerja-kerjanya menguji obat dan makanan di laboratorium BPOM Aceh, sehingga obat dan makanan yang beredar di Aceh senantiasa sehat dan baik untuk dikonsumsi.
Demikian saja kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.